kita lanjutkan diskusi kita. Ya, apa yang terjadi ketika Euler menurunkan rumusnya ya, Pi kritikal Pi kuadrat EI per L kuadrat atau sigma Pi kuadrat E per L per R kuadrat atau lambda kuadrat. Nah, Euler menurunkan formula ini berdasarkan kondisi ini. Ujung-ujung kolom adalah sendi. Ujung-ujung kolom sendi. Ini L-nya Euler, ini L-nya. Nah, padahal ujung-ujung kolom peletakan kan tidak hanya sendi. Bisa jepit, bisa jepit-jepit, bisa jepit sendi, atau bisa jepit bebas. Nah, oke. Ini yang dilakukan oleh Euler, ya, mengasumsikan kedua ujungnya sendi. Ya, sendi artinya apa? Sendi artinya momennya sama dengan 0. Sendi adalah titik di mana momen sama dengan 0. Kalau dia diberi beban, dia akan melengkung seperti ini, berdeformasi seperti ini. Nah, apa akibatnya kalau misalnya jepit-jepit? Ya, ini gambarannya. Kalau sendi, ya sendi diberi beban, nah dia seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena sendi bebas berputar, sendi bebas berputar, sendi bebas berputar. Nah, kalau jepit, ya sama seperti kalau saya punya balok diberi beban, kalau ini sendi-sendi, ya dia begini aja, dia bebas berputar. Kalau jepit diberi beban, jepit itu tidak bisa berputar, akhirnya begini. Tangkap ya? Berarti apa? Ini melengkungnya begini, ini melengkungnya begini, yang ini melengkungnya begini. Nah, artinya apa ini? Momennya ini apa? Momennya negatif, yang ini positif, yang ini negatif. Nah, kalau jepit kan begini, pasti momennya negatif, positif, negatif. Nah, demikian juga dengan kolom. Kalau kolom ini jepit, diberi beban, pasti dia akan begini. Ya, tahu kalau saya gambar, ini tidak boleh berotasi, tidak boleh berotasi. Ini yang terjadi. Nah, lengkungannya seperti ini, lengkungan seperti ini lengkung seperti ini. Nah, di antara kedua lengkungan yang berbeda ini, curvature yang berbeda, pasti ada titik beloknya. Pasti ada titik beloknya. Titik belok berarti curvature-nya tidak seperti ini, tidak juga seperti ini. Ya, atau kalau katakanlah ini tadi momennya positif, ini momen negatif, ini tempat di mana momennya 0. Itu dia. Nah, kalau jepit sendi, nah momen 0 ini, jarak antara ini adalah 0,5 L. Oke, sedangkan kalau jepit sendi berarti dia bebas bergerak. Kalau ini tidak bisa berputar, ya sama seperti ini. Ini jepit, ini sendi. Akhirnya gimana? Ini melengkung ke sini, ini melengkungnya ke sini. Ya, ini saya buat begini aja. Ini saya pegang, jepit sendi. Nah, oke. Akhirnya ini yang terjadi. Ini tidak bisa berputar. Nah, melengkungnya ini seperti ini melengkungnya seperti ini. Momennya pasti beda. Kalau katakanlah ini positif, ini pasti negatif. Dan pasti ada titik beloknya, inflection point. Nah, jarak ini kalau jepit sendi ini 0,71 L. Oke, kalau jepit bebas gimana? Jepit bebas diberi beban, ya ini tidak bisa berotasi seperti ini. Nah, oke, pakai trik sedikit. Kalau ini kita anggap sebagai cermin, maka yang terjadi dia akan jadi seperti ini.
Ya, kalau kita anggap ini sebagai cermin. Nah, ini kan mirip seperti ini. Mirip seperti ini. Nah, jarak antara kedua titik ini adalah 2L. Nah, ini dia. Ya, oke. Sorry tadi ada satu yang kelewatan. Ya. Sebenarnya kalau kondisi peletakannya berbeda, ada dua alternatif yang bisa kita tempuh untuk menentukan berapa besarnya beban kritis. Yang pertama, sama seperti ketika kita turunkan ini tadi, tentukan apa? Persamaan diferensialnya. Kemudian pasti ada C1, C2. C1, C2 ditentukan dari boundary condition. Nah, ya, kita akan bisa mendapatkan P kritis untuk kondisi peletakan yang berbeda-beda. Tetapi yang akan kita lakukan ini adalah menggunakan pendekatan yang disebut equivalent length. Panjang ekuivalen. Panjang ekuivalen. Nah, itu yang akan kita gunakan. Ya, apa panjang ekuivalen? Ini, ya, kita cari ekuivalen panjang, ya, seperti ekuivalen panjang atau jarak di antara dua titik, dua sendi, atau dua titik yang momennya sama dengan 0. Ya, di sini ini ya LE-nya, ekuivalennya. Ini yang disebut sebagai L ekuivalennya. Ya, jarak antara dua sendi, jarak antara dua titik yang momennya 0. Momennya 0 kan mirip seperti sendi. Ya, ini tempat yang momennya 0 mirip seperti sendi. D. Jadi kalau ini L ekuivalennya adalah L, ini L ekuivalennya 0,5 L, ini L ekuivalennya 0,71 L, ini L ekuivalennya 2L. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa tetap menggunakan formula Euler ini. Tetapi kita harus mengganti L-nya dengan L ekuivalen. Ya, L ekuivalen atau L ekuivalen kadang-kadang kita sebut dengan L ekuivalen K dikalikan L. Ya, K dikalikan L. K dikalikan L. K dikalikan L. K dikalikan L. Di mana ini K-nya 0,71, K-nya 0,5, ini K-nya 1, ini K-nya 2. Ya, oke. Jadi P critical bisa tetap pakai P critical EI tetapi dibagi. Nah, ini K-nya harus pakai K kali L atau equivalent length. Ya, atau sigma critical adalah P kuadrat E dibagi bukan L tetapi K kali L, K kali L dibagi R kuadrat. Ya, formula yang sama sebenarnya tetap bisa digunakan, tetapi L-nya harus diganti dengan equivalent length. Ini yang selanjutnya akan kita pakai. Memang ini secara teoritis 0,5, 0,71 ini 2. Tetapi realitanya membuat jepit sempurna itu sulit. Ya, jepit berarti tidak bisa berotasi sama sekali. Sulit membuat jepit sempurna. Karena itu dalam desain biasanya akan digunakan K yang lebih besar. Untuk jepit misalnya akan digunakan K yang lebih besar. Misalnya ini akan digunakan 0,7 misalnya. Ini bukan 0,71 tapi 0,85 misalnya. Ya, untuk desain supaya kita berada pada sisi yang lebih aman, tetapi juga menyadari bahwa membuat jepit yang sempurna itu sulit. Ya, oke. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Yang di bagian berikutnya ini adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kapasitas sebuah kolom, ya, untuk meningkatkan beban kapasitas dalam memikul beban. Jadi kapasitas kemampuan kolom memikul beban aksial tekan. Stay tuned.